Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Omar Kapi Kennedy, salah satu mahasiswa dari jurusan Sistem Komputer Fakultas Ilmu Komputer. Kali ini saya akan mempresentasikan salah satu jurnal of big data yang berjudul AN Analytics Study of Information Extraction from Structured and Multidimensional Big Data. Selanjutnya, ekstraksi informasi dari teks. Tujuan ekstraksi sistematis SLR adalah sebuah proses untuk mengidentifikasi, menyeleksi, dan menganalisis secara kritis penelitian untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian yang telah diidentifikasi, transparansi, kejelasan, keterpaduan, fokus, kesetaraan, aksesibilitas, dan cakupan adalah prinsip-prinsip utama SLR. SLR merupakan investigasi komprehensif terhadap literatur yang ada mengenai pertanyaan penelitian yang telah diidentifikasi. Oleh karena itu, SLR telah dipilih untuk artikel ulasan tentang solusi IE untuk data besar yang tidak terstruktur dan mengikuti pedoman yang telah disusun dengan baik. 7 dan 8 perencanaan tinjauan. Pengenalan identitas bernama NER. Pengenalan identitas bernama adalah salah satu tugas penting sistem IE yang digunakan untuk mengekstrak identitas deskriptif. Proses ini membantu untuk mengidentifikasi identitas generik atau entitas yang tidak bergantung pada dominan seperti lokasi, orang, dan organisasi, serta entitas yang bergantung pada domain seperti penyakit, obat, bahan kimia, protein, dan lain-lain. Proses ini identitas mengidentifikasi dan diklasifikasikan secara semantik ke dalam kelas-kelas yang telah dikarakterisasi sebelumnya. Sistem NER tradisional menggunakan metode berbasis aturan RBM, metode berbasis pembelajaran LBM atau pendekatan hibrida. Selanjutnya penerapan NER. Tabel 4. Tabel 4 menjanjikan pekerjaan terkait NER yang menggunakan set data besar yang tidak terstruktur. Tabel ini merangkum teknik motivasi di balik penelitian analisis domain, kumpulan data yang digunakan dalam penelitian dan evaluasi solusi yang diusulkan untuk mengidentifikasi keterbatasan teknik tradisional, dampak data besar pada NER, dan tren terbaru. Evaluasi teknik yang diusulkan untuk IE dilakukan dengan menggunakan precision, recall, dan F1 score. Teknik-teknik canggih pada teknik pembelajaran mendalami seperti CNN memiliki kinerja yang lebih baik untuk sistem NER. Selanjutnya adalah ekstraksi relasi RE. Ekstraksi relasi RE adalah subtugas dari IE yang mengekstrak hubungan substansial atau entitas. Entitas dan relasi digunakan untuk membuat anotasi data yang benar dengan menganalisis sifat semantik atau kontekstual data. Pendekatan yang diawasi menggunakan teknik berbasis fitur dan berbasis kernel atau RE. Dipres Snowball Knowall al. Adalah beberapa contoh RE semi-supervised. Beberapa pendekatan yang diawasi dengan lemah dan diawasi sendiri telah diperkenalkan untuk mengekstrak hubungan satu ke satu dan banyak ke banyak antar entitas. Dalam penelitian ini, berbagai fitur leksikal, semantik, sintaksis, dan morfologi telah diekstraksi dan kemudian hubungan antar entitas menggunakan teknik berbasis pembelajaran telah diidentifikasi. Selanjutnya adalah penerapan RE. Tabel 5 merangkum pekerjaan yang disajikan pada ekstraksi relasi atau pasangan relasi entitas. Teknik berbasis pembelajaran atau berbasis aturan tradisional tidak cukup untuk menangani volume dan dimensi data besar yang tidak terstruktur. LBM yang diawasi membutuhkan korpus beranotasi yang besar dan merupakan tugas yang sangat melelahkan untuk membuat anotasi kumpulan data yang besar secara manual. Tabel 6 menyajikan penerapan yang berkaitan dengan entitas yang diekstraksi dan relasinya dari korpus dari teks bebas. Sebagian besar teknik RE tradisional mengekstraksi hubungan satu lawan satu antar entitas karena input teks yang terbatas.
Dalam hal ini, relasi banyak ke banyak telah diidentifikasi dari dataset berskala besar yang mengurangi waktu serta meningkatkan efisiensi kinerja. Apache Hadoop menyediakan platform untuk mengadopsi parallelisasi dalam tugas ekstraksi relasi banyak ke banyak menggunakan MapReduce. Sistem ini dievaluasi dengan 100 giga teks bebas dan banyak hubungan diidentifikasi. Metode tradisional tidak efektif untuk menangani kelangkaan data dan skalabilitas. Selanjutnya, ekstraksi peristiwa AI dalam ekstraksi fakta penting. Sebuah kejadian terdiri dari pemicu dan argumen. Pemicu adalah kata kerja atau kata kerja yang dinormalisasi untuk yang menunjukkan keberadaan suatu peristiwa. Sedangkan argumen biasanya berupa entitas yang memberikan peran semantik untuk mengabarkan pengaruh terhadap deskripsi peristiwa. Tabel 7 penelitian ini mengidentifikasi beberapa teknik dalam IA dari data besar yang tidak terstruktur yang terkait dengan volume, variasi, dan teknik IA. Data besar tidak terstruktur hadir dengan heterogeneitas tipe data, representasi yang berbeda, dan implementasi semantik yang kompleks. Masalah intrinsik dari data tidak terstruktur ini menimbulkan tantangan bagi analisis big data. Untuk membuat data yang terstruktur tersedia dalam bentuk yang siap dianalisis, data tersebut harus ditransformasikan ke dalam konten yang terstruktur dan dipersiapkan untuk analisis. Selanjutnya adalah teknik-teknik IA yang canggih. Ekstraksi relasi RE adalah subtugas dari IE yang mengekstrak hubungan substansial antar entitas yang relasi digunakan untuk membuat anotasi data yang benar dengan menganalisis sifat semantik dan konseptual data. Pendekatan yang menggunakan teknik berbasis fitur dan berbasis kernel untuk RE. Diffre, Snowball, Knoll adalah beberapa contoh RE semi-supervised. Beberapa pendekatan diawasi dengan lemah, diawasi sendiri telah diperkenalkan untuk mengekstrak hubungan satu ke satu dan banyak ke banyak antar identitas. Dalam penelitian ini, berbagai fitur leksika, semantik, sintaksis, dan morfologi telah diekstraksi dan kemudian hubungan antar entitas menggunakan teknik berbasis pembelajaran telah diidentifikasi. Penerapan IA. Tabel 8. Tabel 8 menyajikan perbandingan kedua pendekatan ini secara umum. Analisis komparatif mengeksplorasi berbagai pro dan kontra dari kedua pendekatan tersebut. Tetapi pemilihan pendekatan untuk tugas apapun yang sangat tergantung pada kebutuhan pengguna dan tugas yang dihadapkan, karena II adalah proses berbasis komunikasi secara umum. Pendekatan berbasis pembelajaran dibagi menjadi teknik yang diawasi, semi diawasi, dan tidak diawasi. Dari teknik ini juga bergantung pada fitur yang dipilih seperti fitur morfologi, sintaksis, semantik, dan leksikal. Sedangkan untuk teknik unsupervised IA tidak membutuhkan data berlabel. Teknik ini mengekstrak penyebutan entitas dari teks, pengelompokan entitas yang serupa, dan mengidentifikasi hubungan. Dalam hal ini, preprocessing data yang intensif akan diperlukan untuk data besar karena set data besar yang tidak terstruktur memiliki nilai yang hilang, noise, dan kesalahan yang tidak menghasilkan ekstraksi yang tidak informatif serta tidak koheren. Selanjutnya, hambatan data besar tidak terstruktur untuk II. Dengan volume yang sangat besar dan kompleksitas data besar yang tidak terstruktur, data teks bebas bahasa alam menyiratkan berbagai masalah bagi pengguna untuk mengekstrak informasi yang tidak relevan atau dibutuhkan. Data yang berisik dan berkualitas rendah merupakan salah satu tantangan utama dalam IA dari data besar.
IE dari gambar. IE dari gambar adalah bidang dengan peluang dan tantangan yang besar seperti mengekstraksi, deskripsi, logistik, fitur semantik, visual dan tak, pemahaman konteks dan pengenalan wajah. Tingkat konten dan konteks yang berbagai jenis gambar dapat meningkatkan analisis penambangan dan pemrosesan gambar. Bagian berikut mengulas dari gambar berkaitan dengan subtugas yang berbeda. Yang pertama, deteksi hubungan visual. Deteksi hubungan visual mengekstrak informasi interaksi objek dari gambar, representasi, semantik, dan hubungan objek-objek tersebut disajikan dalam bentuk triple subjek predikat objek. Interaksi triple semantik dari gambar akan bermanfaat bagi berbagai aplikasi dunia nyata, seperti pencarian informasi berbasis konten, menjawab pertanyaan visual, pencarian kalimat ke gambar, dan pengenalan berbutir halus. Klasifikasi dan deteksi objek serta pengenalan konteks atau interaksi adalah tugas utama deteksi hubungan visual dalam pemahaman gambar. Selanjutnya, pengenalan teks. Beragam informasi dapat diekstrak dalam konteks teks dalam gambar. Teks dalam gambar dan video menjelaskan lebih banyak tentang informasi yang berguna tanpa konteks visual dan juga meningkatkan efisiensi pencarian berbasis kata kunci, mengidentikan pencarian informasi dan keterangan gambar otomatis. Pengenalan wajah. Perbedaan pengenalan wajah pada manusia ini mengarah pada temuan bahwa pengenalan wajah bergantung pada serangkaian fitur wajah yang berbeda untuk wajah yang sudah dikenal dan tidak dikenal. Selanjutnya adalah audio IE. Perusahaan seperti pusat pemanggilan dan file musik adalah sumber utama menghasilkan data studio dalam jumlah besar. Berbagai jenis informasi dapat diekstraksi dari data ini untuk membantu analisis prediktif dan deskriptif. Subtugas IE adalah dari data audio diklasifikasikan sebagai deteksi peristiwa akustik dan pengenalan ucapan otomatis. Yang pertama, deteksi peristiwa akustik. Ekstraksi peristiwa suara dan interaksi peristiwa akustik adalah bidang baru yang bertujuan untuk memproses sinyal akustik kontinu dan mengubahnya menjadi deskripsi simbolik. Aplikasi deteksi peristiwa suara otomatis adalah pengindeksan dan pengambilan multimedia, pengenalan pola, pengawasan, dan aplikasi pemantauan lainnya. Representasi simbolis peristiwa suara ini digunakan dalam penandaan dan segmentasi otomatis. Yang kedua adalah pengenalan ucapan otomatis ASR. Pengenalan ucapan otomatis ASR adalah tugas untuk mengenali dan mengubah ucapan menjadi media lain seperti teks. Oleh karena itu, ASR juga dikenal sebagai speech to text (STT), panggilan suara, protean, pemanggilan perintah, dan kontrol suara. Pembelajaran bahasa dengan bantuan komputer, pencarian lisan, dan robotika adalah aplikasi utama ASR dalam proses berbicara. Selanjutnya adalah video IE. Pengenalan teks, volume data video yang besar diproduksi dan dibagikan setiap hari di media sosial. Teks dalam video memainkan peran penting untuk mengekstrak informasi kaya dan memberikan petunjuk semantik tentang konten video. Ekstraksi dan analisis teks dalam video telah menunjukkan kinerja yang cukup baik dan dalam pemahaman gambar. Berbagai macam metode yang diusulkan dalam hal ini. Teks dan teks adalah dua kategori teks yang dapat diekstraksi dari video. Teks memberikan informasi semantik tingkat tinggi dalam teks, hamparan dan subtitle, sedangkan teks dari adegan biasanya disematkan pada gambar seperti papan nama, merek dagang, dan lain-lain. Peringkasan video otomatis. Alat membantu otomatis sangat penting untuk menganalisis dan memahami konten visual. Orang-orang menghasilkan video dalam jumlah besar menggunakan ponsel, kamera, dan dapat dikenakan dan Google Glass dan lain-lain. Beberapa contoh dari
pertumbuhan eksplosif ini adalah 144. Selanjutnya ialah hasil. SLR ini menyaring wawasan utama dari tinjauan komprehensif teknik II untuk berbagai jenis data dan melihat kembali masalah-masalah lama yang masih sangat relevan hingga saat ini. Data besar membawa perubahan paradigma komputasi pada teknologi IA. Dalam hal ini, ISR menyajikan tinjauan komprehensif tentang teknologi IA yang ada untuk berbagai jenis data. Sepengetahuan kami, teknik AI dari berbagai data besar yang tidak terstruktur dalam satu platform belum pernah dibahas. Untuk mencapai tujuan ini, metodologi SLR telah diikuti untuk mengeksplorasi kemajuan dalam teknik AI dalam beberapa tahun terakhir. Selanjutnya adalah kesimpulan dari seluruh materi yang sudah saya paparkan tadi. Kesimpulan tinjauan literatur yang sistematis ini bertujuan untuk mengeksplorasi teknik-teknik mutakhir untuk QA dari jenis data besar yang tidak terstruktur seperti teks, gambar, audio, dan video, serta mengidentifikasi keterbatasan teknik-teknik ini. Selain itu, tantangan AI dalam lingkungan data besar juga diidentifikasi ditemukan bahwa analisis dan pengembangan data menjadi semakin kompleks dengan pertumbuhan besar-besaran data besar yang tidak terstruktur. Deep learning dengan kemampuan generalisasi, adaptasi, dan kemampuannya untuk mengurangi keterlibatan manusia memainkan peran kunci dalam hal ini. Namun, untuk memproses data yang tumbuh secara eksponensial, teknik baru yang fleksibel dan struktur diperlakukan untuk menangani dinamika dan kelangkaan data yang tidak terstruktur. Baiklah, demikianlah presentasi yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Atas kesalahan saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.